Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Rifai. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan komputer di dunia. Pada zaman sekarang ini, sebagian besar orang pasti mengenal apa itu komputer. Namun sebelum komputer sehebat, sekeren, dan sekecil seperti sekarang hingga kita mampu membawanya dalam genggaman tangan kita, faktanya komputer generasi awal jauh berbeda dari sekarang. Sebelumnya, nama komputer digunakan untuk penyebutan kepada orang yang suka berhitung. Namun, nama komputer tersebut sekarang digunakan untuk menunjukkan perangkat teknologi tersebut yang dinamakan komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk memasukkan, mengolah, menyimpan, maupun menyebarluaskan data baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Pada sejarahnya, komputer terbagi menjadi 5 generasi, hingga sekarang sampai seperti komputer yang kita lihat dan gunakan. Berikut adalah sejarah komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama. Komputer generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Pada saat itu, Konrad Zuse, ilmuwan dari Jerman, menemukan komputer yang dapat digunakan untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Di waktu yang bersamaan, pihak Inggris juga telah menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia bernama Colossus untuk memecah kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, komputer bernama ENIAC dibangun pada tahun 1946 dan menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Fakta menariknya, ketika komputernya pertama kali dinyalakan, negara bagian Amerika Serikat, Philadelphia, mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung hampa udara untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuitnya. Kemudian, ukuran fisik komputer begitu amat besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang amat besar pula. Memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Komputer generasi ini hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Komputer generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukan sebuah alat bernama transistor. Transistor dikembangkan di Bell Laboratories pada tahun 1947 oleh John Darden, Walter Brattain, dan Will Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio maupun komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis. Digantinya tabung vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya menggantikan tabung hampa udara yang ada pada komputer generasi pertama. Kemudian, ukurannya lebih kecil, cepat, dapat diandalkan dan hemat energi dibanding komputer generasi pertama. Menggunakan bahasa assembly yang terdiri di singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin pada generasi pertama. Komputer generasi ketiga. Pada generasi ini, komputer mulai berkembang pesat. Transistor yang digunakan pada generasi sebelumnya ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Seorang insinyur bernama Jack Kilby kemudian mengganti transistor dengan kombinasi 3 komponen elektronik yang telah dikembangkannya, yaitu IC atau disebut juga Integrated Circuit pada tahun 1958.
Hasilnya, ukuran komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dipadatkan dalam chip. Selain itu, di generasi ketiga ini, penggunaan sistem operasi atau operating system mulai dikembangkan. Sistem operasi memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Contoh komputer pada generasi ketiga ini adalah IBM S360, GE600 dan GE235 dan NCR Century. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga ini yaitu adalah sudah menggunakan komponen integrated circuit atau disebut IC pada komponen utamanya. Kemudian lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan dan hemat energi dibandingkan generasi komputer kedua. Selanjutnya sudah menggunakan operating system OS untuk penggunaan komputer. Komputer generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran-ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik lainnya. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pengembangan selanjutnya yaitu ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau disebut PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dalam general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Mulai digunakannya LSI yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dan dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan VLSI dan juga ULI. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI atau Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corporation. Komputer generasi kelima atau bisa disebut komputer masa depan sudah mulai dikembangkan dan sudah bisa diimajinasikan pada masa sekarang ini. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul Space Odyssey pada tahun 2001. Walaupun komputer HAL masih jauh dari kenyataan, HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki sebuah nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia dan belajar dari pengalamannya sendiri. Jepang adalah negara terkenal dalam sosialisasi dan pengembangan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun, beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru untuk komputerisasi di dunia. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.